Pemirsa, jumpa lagi kali ini dalam dialog National Intelligence Estimate dengan tema Indonesia Masa Depan. Pada hari ini kita akan membahas sengkarut demokrasi elektoral, khususnya menyoroti Papua. Pelaksanaan pilkada khususnya Papua diundur ke gelombang pilkada serentak 2024. Papua memang selalu menjadi daerah yang rawan karena konflik. Ada dua faktor penyebab kerawanan tersebut. Adalah satu karena gangguan keamanan, sistem noken, maupun jumlah pemilih itu sendiri. Untuk mendalami masalah tersebut, diperlukan diskusi secara mendalam. Untuk itu sudah hadir bersama saya, Dr. Boni Hargens, adalah seorang analis politik. Pak Boni, selamat datang. Selamat sore, terima kasih undangannya. Ini senior saya. Di studio kita harus panggil Bung Adrian nih. Oke, terima kasih Bung Boni. Siap, makasih. Kalau membahas, ini kan masalah demokrasi dan pemilihan umum tidak terlepas dari politik di Indonesia. Bagaimana situasi politik dan demokrasi di Indonesia, Pak Boni? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal penilaian assessment terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara umum, ada dua paradigma sebetulnya. Satu paradigma negara, satu lagi paradigma civil society. Kalau paradigma civil society itu umumnya diwakili oleh lembaga-lembaga demokrasi watchdog itu ya, yang datang dari luar maupun yang di dalam negeri. Nah, saya kira yang paling menonjol di dunia sebetulnya Freedom House dari Washington. Ini salah satu watchdog yang memang mengukur, memberi indeks demokratisasi di seluruh negara di dunia. Dan tahun ini Freedom House punya penilaian yang cukup buruk tentang Indonesia. Jadi menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini political rights kita masih bagus, 30 dari 40 skor. Tetapi civil liberties-nya itu 29 dari 60. Nah, sehingga kita dimasukkan dalam zona coklat. Kalau coklat artinya... Kira-kira sorotannya apa tuh, Dr. Boni? Di sana itu dia intinya mengatakan bahwa demokrasi Indonesia merosot, tidak bisa dibilang demokrasi penuh, tapi separuh demokratik, separuh tidak demokratis. Nah, setelah kita baca detail, sebetulnya analisis kualitatif mereka ini didasarkan pada laporan-laporan berita media dan juga gejolak-gejolak di ruang publik selama ini, misalnya pasca pembubaran Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, terus kemudian juga konflik pelaksanaan pilkada misalnya dan sebagainya. Bukannya itu baik? Nah, di mata mereka pembubaran Hizbut Tahrir dan lain-lain itu dianggap memboikot demokrasi pada level akar rumput. Nah, tapi kalau dari perspektif negara tentu kita melihat ada banyak kemajuan di sini sebetulnya. Karena penguatan pada level institusionalisasi lembaga demokrasi ini sudah sukses dijalankan. Itu terlihat dari berfungsinya begitu berfungsi dengan baiknya berbagai peranata politik dan pelaksanaan pemerintahan pada segala level juga berlangsung secara efektif. Kita bisa lihat itu, lalu kemudian kemampuan negara memanajemen konflik juga meningkat. Lihat dari skor stabilitas kita, stabilitas nasional, saya kira Lemhanas, Wantanas semua yang punya urusan untuk men-skor itu. Tetapi kita bisa melihat secara kasat mata bahwa peranata politik kita berfungsi dengan baik. Dan juga kita melaksanakan ritual demokrasi, prosedur-prosedur seperti pilkada itu berlangsung dengan baik. Kecuali di 1-2 titik tentu ada konflik, ada masalah. Indeks demokrasi itu kan penilaian dari Barat, Pak. Apakah sudah mewakili seluruh institusi atau instrumen internasional untuk melihat? Sebetulnya itu perspektif civil society. Bahwa dia datang dari luar, itu soal titik berangkatnya. Tetapi kacamatanya civil society. Artinya, dia bisa sangat bias, bisa juga sangat netral. Saya menduga ini agak di sini dia sebetulnya tidak memiliki
akses menuju sumber data yang sesungguhnya. Sehingga berdasarkan informasi yang muncul di permukaan, dia bisa membuat penilaian seperti ini yang sebetulnya kalau kita gali lebih dalam, dan disinilah kita perlu ada kombinasi antara perspektif negara dan masyarakat sipil. Bahwa negara membubarkan HTI dan FPI itu kan justru untuk menyelamatkan demokrasi ansih. Betul. Artinya bahwa yang mau diselamatkan adalah esensi dari demokrasi, yaitu keberpihakan pada kepentingan umum. Nah, penegakan hukum, ada rule of games di dalamnya. Nah, di sini kan ormas-ormas ini dianggap merusak ruang publik, merusak demokrasi, sehingga pembubarannya suatu kemajuan dan juga dukungan terhadap demokrasi. Nah, ini yang tidak dibaca oleh para pengamat luar negeri ataupun oleh lembaga-lembaga watchdog macam ini. Dan banyak juga di dalam negeri yang seperti ini. Dr. Boni, masalah landscape politik Indonesia, gimana nih? Sebetulnya kita leverage-nya meningkat cukup signifikan sebetulnya dibandingkan 1 dekade yang lalu. Kenapa saya mengatakan demikian? Tingkat kesadaran politik masyarakat juga meningkat tajam, artinya bahwa penguatan civil society itu berjalan dengan baik karena negara menyediakan ruang publik yang sehat. Apa indikasi ruang publik yang sehat? Di sana ada pers yang merdeka. Terus kemudian juga cyberspace kita, itu di sana ada kebebasan, meskipun ada undang-undang ITE dan segala macam instrumen hukum lain, tetapi tidak mencederai kebebasan sipil. Di sana ada ruang berdemokrasi, ada ruang kebebasan itu. Jadi sekarang kita sudah kira-kira maturity demokrasi atau kita on the right track? Kita on the right track. Nah, sekarang kita sudah berangkat dari level demokrasi prosedural, kita menuju ke demokrasi substansial. Dan ini kita butuh penguatan, makanya kita berharap sekali 2024, kalau pemilu berjalan sesuai dengan agendanya, kita berharap ini pemilu yang juga bermutu, supaya proses menuju demokrasi substansial itu mengalami penguatan secara terus-menerus. Oke, sekarang masalah pemilu. Pemilu kan diundur 2024, dan kira-kira punya banyak dampak terhadap demokrasi juga. Karena ada spare time, ada waktu luang di mana rakyat tidak mempunyai hak untuk menentukan pemimpinnya, artinya ada caretaker misalnya. Gimana? Iya, sebetulnya ini demi stabilitas politik saja sebetulnya. Ini diundur ke 2024. Satu, ini kan kita sebetulnya di banyak tempat diskusi orang menilai kita terjebak pada demokrasi prosedural. Kenapa dikatakan demikian? Karena seluruh proses politik itu selalu menuju kepada glorifikasi proses pemilu. Nah, yang terjadi kemudian orang sibuk dengan proses kontestasi pemilu, lalu lupa bahwa tujuan pemilu adalah menciptakan kebaikan umum. Maka pemerintahan, bagaimana dia berjalan dan seperti apa kualitasnya, itu sasarannya. Tetapi perhatian kita, energi kita lebih banyak ke proses pemungutan suara, karena pilkada yang terlalu banyak, terus kemudian terlalu berdekatan gelombang-gelombangnya, dan juga pemilihan umum nasional. Nah, ini akhirnya kemudian dilihat ini kayaknya tidak sehat, apalagi kita menuju pergantian rejim 2024. Ini kan titik critical turning point bagi sejarah kita ke depan, karena pertanyaan terbesar publik adalah apakah 2024 menghasilkan seorang Joko Widodo baru atau tidak. Dan di sana nanti konsekuensinya kepada ketahanan ideologi Pancasila. Nah, itu masalah lain lagi. Ini nah, artinya begini Pak Jendral, pelaksanaan pilkada ini diundur ke 2024 itu untuk menyeragamkannya dengan pemilu nasional, dan ini untuk stabilitas politik, menjamin juga supaya masyarakat ini bisa menyalurkan hak memilihnya secara efektif. Karena kalau dilaksanakan secara beruntun, dan ini di tengah politik uang yang masif, mobilisasi konvensional yang juga cukup tidak demokratis, nah ini nanti justru membuat kualitas demokrasi kita menurun. Gimana stabilitas politik dengan diundur sini kan pemerintah, KPU, DPR. Di DPR itu banyak politisi yang tidak, partai politik yang tidak menghendaki itu terjadi. Ya, otomatis karena partai politik kan tentu kacamatanya berbeda dengan kacamata institusi negara. Berbeda kacamatanya dengan kaum patriotik ya, tentu saja. Karena partai politik bicara soal bagaimana merebut kekuasaan, memperlebar jangkauan kekuasaannya, memperkuat fondasi pengaruhnya di tengah. Jadi pemerintah itu harus kuat, harus firm. Maka daripada itu negara dia harus, dalam hal ini pemerintah yang memainkan peran itu, negara harus berada pada titik yang lebih berwibawa, lebih kuat dibanding seluruh elemen-elemen yang politis ini. Entah partai politik, entah ormas, entah kelompok macam manapun yang
berjudul organisasi politik itu. Jadi sekarang udah betul kalau diundur. Sangat tepat, karena ini kita bicara Kalau misalnya stabilitas. di Mei atau Februari 2000, itu kan terlalu mepet dengan pilkada. Banyak diskusi tentang hal tersebut. Misalnya pemilu dilaksanakan bulan Mei, pilkada pasti diundur 2025 misalnya. Itu banyak partai politik yang tidak setuju dengan hal demikian. Kalau diundur lagi pilkadanya memang agak mengganggu, karena kan ini berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan di daerah juga. Betul. Soal pengelolaan anggaran, terus kemudian soal keberlanjutan kebijakan. Karena caretaker kan dia nggak boleh buat kebijakan baru. Betul. Nah ini akan berkaitan dengan sustainabilitas dari skenario pembangunan. Itu di daerah. isu tersendiri juga. Yes. Misalnya caretaker itu diambil dari militer, TNI, dan Nggak masalah, polisi. siapapun. Karena kan caretaker siapa aja, boleh siapa aja yang mengisi. Yang paling penting bahwa dia menjaga kebijakan itu tetap berlanjut yang ada di dalam setiap lokus pemerintahan itu, apakah di daerah atau di level mana. Ya, tetapi yang paling penting bahwa menurut aturan mereka tidak boleh membuat kebijakan baru. Dan ini kalau diperpanjang itu nanti malah rumit. Itu ada 360 kepala daerah. Saya sih lebih setuju kalau tetap diadakan 2024. Nanti soal jenjang, justru pilpres yang harus diundur. Ya. Kalau memang jaraknya terlalu dekat, kan pilpres bisa diadakan sekian bulan ke belakang, diundurin. Dan ini mengasumsikan kondisi kita ini normal, tidak ada gelombang baru pandemi COVID misalnya dan sebagainya. Ya, asumsinya kan seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke judul kita tadi, pokok pembahasan. Kita menyoroti tentang Papua. Exactly. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini atau beberapa tahun terakhir ini banyak sekali isu tentang pelaksanaan pilkada di Papua. Iya, Papua ini sebetulnya, Bung Adrian, ini konteks yang sangat menarik. Kenapa? Karena di sana ketika orang membicarakan Papua ada banyak sekali isu yang muncul. Pertama orang bicara soal separatisme, kemudian orang bicara juga soal konflik politik lokal, apakah tidak berarti separatis tapi lebih ke konflik pilkada. Kemudian orang juga bicara soal kemiskinan struktural, orang bicara soal kelompok-kelompok masyarakat sipil itu berteriak soal hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi seakan-akan Papua itu adalah sebuah kotak Pandora, jadi kotak persoalan. Nah, disinilah kemudian dia menjadi sorotan. Lalu kemudian pada saat pelaksanaan pilkada seperti di Nabire muncul konflik. Sampai pemungutan ulang itu berulang-ulang, 5 kali kalau nggak salah. Dan 5 kali, dan ini kemudian tentu mencemaskan buat siapapun yang berada pada posisi negara. Mencemaskan karena ini sudah daerah konflik. Nah, tiba-tiba ada konflik baru lagi. Nah, tentu saja akan rumit bagi pihak yang harus mengambil keputusan, yang bikin policy making prosesnya itu. Kenapa rumit? Banyak pendekatan yang nanti harus dimasukkan untuk bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Ya, saya ambil contoh misalnya di Nabire, itu kan kalau kita selesaikan dengan pendekatan pemilu saja, artinya hanya melihat pada aturan main yang berlaku terkait pilkada, saya kira tidak akan pernah menyelesaikan konflik. Karena konteks masyarakat Papua itu kulturnya berbeda sekali dengan konteks masyarakat lain di Indonesia. Maka penyelesaian ini harus diseret keluar dari pakem politik. Dia harus masuk ke ranah budaya. Nah, artinya apa? Dia keluar dari pakem politik, dia harus masuk ke ranah budaya, artinya begini. Noken maksudnya? Mempertimbangkan kontektur lokal dan saat yang sama kita menegakkan yang namanya sistem demokrasi. Nah, bagaimana caranya? Lahirnya nanti adalah demokrasi yang berwatak lokal. Nah, caranya seperti apa? Kita pahami dulu soal peta hubungan antar suku. Konflik-konflik antar suku yang ada di dalam wilayah ini. Betul. Tanpa ada pilkada dulu. Artinya sebelum ada pilkada pasti sudah ada friksi antar suku. Nah, memahami itu, kemudian ada pemetaan lagi. Itu mind mapping nanti ceritanya. Kita bicara mind mapping. Kita petain lagi bagaimana opini yang muncul, benturan-benturan pandangan yang berbeda. Ini pasti berkaitan dengan pelaku yang beragam yang muncul. Nah, pelaku-pelaku ini bisa mewakili suku, bisa seperti di kasus Maibrat mewakili kepentingan pragmatis. Nah, sebelum masuk ke Maibrat, kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk membawa ini kepada apa yang kita kehendaki, demokrasi yang kita kehendaki? Siapa? Sebetulnya tidak satu pihak, tapi semua pihak ya. Saya ambil contoh, kalau kita ambil dari institusi negara, Depdagri kan harus bertanggung jawab juga.
terus kemudian KPU juga harus bertanggung jawab, Bawaslu harus bertanggung jawab, institusi lain juga harus bertanggung jawab. Nah, yang paling penting menurut saya bahwa ketika ada konflik politik seperti di Nabire, pendekatan terhadap Papua harus berbeda dengan pendekatan konflik politik pilkada di daerah lain. Nah, makanya saya bilang tarik ini ke belakang panggung, selesaikan secara adat. Nah, di sana temukan antar pihak yang bertikai, lalu cari titik temunya. Solusinya biasanya pada membangun konsensus. Jadi kelompok A dapat apa, kelompok B dapat apa, C dapat apa, sehingga ketika ada konsensus di balik layar ini, mereka akan menyepakati prosedur demokrasi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ya, memang kalau bicara begitu gampang. Betul. Supaya case Nabire ini tidak terjadi lagi. Siap. Case Nabire ini kan kabupaten. Betul. Bagaimana Gubernur, Bawaslu harus berbuat apa, KPU daerah harus buat apa, kabupaten? Yang paling penting yang ada di tempat dulu. Yang ada di tempat itu kan gubernurnya, peranata lokal. Nah, sekarang kalau posisi gubernurnya netral, dan memang dia harusnya netral, itu akan sangat membantu. Nah, persoalan kalau misalnya gubernur yang punya posisi tertentu, ini akan meruncing dan memprovokasi situasi. Makanya saya bilang, nggak bisa, gubernur harus netral, dan disitulah peran dia untuk menyelesaikan ini. Kalau enggak, dia ambil bagian di dalam memperrumit persoalan. Oke, jadi secara umum situasi di Papua bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Masa negara kalah. Betul. Satu lagi, bagaimana kondisi demokrasi dihadapkan dengan sistem pemilihan umum ke depan. Demokrasi, apabila dikatakan demokrasi Indonesia sudah matang, apakah dengan cara-cara demikian disampaikan Dr. Boni tadi dikatakan sudah matang atau sudah dewasa? Ya, matang kan relatif, karena artinya kalau kita bandingkan dengan negara-negara berkembang lain di dunia, Indonesia ini dahsyat, kemajuannya itu dahsyat. Dan bahkan menurut saya kita harusnya sudah lompat ke negara kedua, bukan negara ketiga. Kita udah di sana dan menuju ke negara satu. Ya, tapi lupakanlah soal penempatan posisi, itu kan juga agak politis di level global. Tapi yang pasti bahwa demokrasi kita mengalami kemajuan karena kita berhasil melakukan proses pilkada lokal maupun nasional, pemilu nasional secara fair, secara transparan dan terbuka. Nah, di sini saja kita sudah mengalahkan begitu banyak negara, apalagi di ASEAN ya, masih banyak negara yang gagal melaksanakan pemilu yang fair seperti kita. Nah, lalu kemudian bahwa kita masih ada kemelut, ya tentu saja. Karena memang lepas dari politik, konteks keseluruhan dari Indonesia yang beragam ini memang rawan dengan konflik. Ya, kita punya beragam suku, kita punya Nah, ketika demokrasi dilangsungkan secara langsung, artinya pemilihan direct election ini, muncul itu persoalan-persoalan. Dan kelihatannya bahwa ini kelemahan sistem pemilihan langsung, sebetulnya bukan, tetapi karena ada yang saya bilang cultural shock, jadi ada kejutan budaya. Para pelaku politik, dia ini kulturnya masih parokial, artinya mereka ini adalah orang-orang yang masuk ke politik untuk mencari makan. Ini mereka ini sebetulnya adalah petualang politik, bukan politisi in the true meaning. Nah, ketika mereka berpetualang ke situ, sistemnya sudah modern karena pemilihan langsung. Apa yang terjadi? Mereka merusaki sistem modern itu dengan mental dan kelakuan politik mereka yang belum modern. Di sanalah kemudian terjadi provokasi, manipolitik, mobilisasi dengan kekerasan dan segala macam supaya harus memenangkan sini. Nah, ini sebetulnya. Jadi kita ada benturan antara tingkat budaya politik para pelaku politik dan juga masyarakatnya dengan sistem demokrasinya sudah modern, perangkatnya sudah modern. Oke, Pak. Dr. Boni, satu lagi masalah noken. Nah, di sana kan banyak suku-suku dan kita tahu politik uang nih kan keras sekali di sana. Siapa yang bisa bayar kepala sukunya, nokennya pasti suaranya terbanyak. Gimana nih? Jadi dilema kalau noken. Sebetulnya kan perlakuan khusus terhadap indigenous people seperti di Papua itu sudah dijamin juga di dalam covenant internasional dan diterapkan di banyak negara. Saya masih ingat ketika gejolak Scotland, Wales, North Island itu gejolak menentang London, menentang kekuasaan pusat di UK itu, mereka menuntut pengakuan atas hak-hak lokal mereka, keistimewaan-keistimewaan lokal. Dan ujungnya kan ada penyelesaian, muncul parlemen lokal, seperti di kita lah, MRP.
terus kemudian ada beberapa kewenangan lokal yang harus diakui di dalam sistem tata negara mereka, dan kewenangan-kewenangan dari elit-elit budaya setempat itu juga diakui oleh negara. Mereka ada peran, tidak hanya dalam penyelesaian konflik, tapi juga dalam distribusi wewenang politik. Nah, saya kira di Papua kita mengalami situasi yang sama. Kita sudah kasih mereka otonomi khusus, dan that's very excellent. Tetapi yang perlu dilanjutkan adalah bagaimana lokalitas ini, lokal genius ini, itu dikonversi untuk masuk ke dalam sistem demokrasi tanpa merusak demokrasi. Noken ini salah satu contoh produk lokal, produk kultur lokal yang harus didamaikan dengan konstruksi demokrasi modern. Nah, sejauh ini kan belum ada titik temunya. Kenapa? Karena Noken ini seakan terpisah dari demokrasi. Noken berjalan untuk hak budaya ya, tapi di situ tadi para pemain politik yang nggak dewasa ini memainkan Noken itu sebagai alat untuk mencurangi demokrasi itu sendiri. Yeah. Nah, tetapi sebetulnya di dalam Noken terlekat di situ adalah hak istimewa orang-orang Papua lokal ini. Kenapa? Karena tidak banyak orang Papua bisa membaca dan menulis. Tidak banyak yang bisa mentransfer pilihan personalnya ke bilik suara dengan kesadaran dan dengan pengetahuan yang memadai. Karena dia tidak paham apa-apa tentang siapa yang akan dipilih, dan bahkan dia membaca suara-suara pun nggak bisa. Nah, disitulah konteks lokal ini perlu dihargai. Maka sistem Noken ini menurut saya harus tetap dipertahankan, tetapi harus dikontrol. Sampai kapan? Sampai pada satu titik di mana pembangunan sosial, pendidikan, kesadaran umum masyarakat Papua itu dianggap setara dengan masyarakat lain di Indonesia. Ya, sekarang masalah calon-calon kepala daerah di Papua, harus orang Papua, dihadapkan dengan demokrasi Indonesia. Begini, Bung Adrian, kita ini kan bukan hanya bicara Papua dalam konteks pilkada, tapi yang jauh lebih rumit dan lebih mendalam adalah konflik Papua dalam konteks separatisme terorisme itu. Nah, ketika kita bicara soal ini, kan pemerintah sudah melakukan pendekatan. Pemerintahan Pak Jokowi membangun infrastruktur, dan dianggap bahwa pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan akan menurun, orang Papua akan lebih tersejahterakan, lalu sentimen nasionalismenya tumbuh. Asumsinya kan begitu. Yeah. Lalu kemudian dari aspek keamanan, peran tentara pun juga banyak diambil alih oleh polisi toh. Tapi apakah itu menyelesaikan konflik? Kan enggak juga. Nah, kenapa itu sebetulnya? Karena rumitnya peta konflik yang ada di Papua itu tidak selaras dengan pendekatan yang kita terapkan. Kenapa? Satu, konflik itu sendiri sudah jadi bisnis. Orang-orang Papua yang masuk ke dalam kelompok separatis, dan kelompoknya juga beragam, dia berbisnis. Nah, kita memakai pendekatan keamanan, membasmi, kita lupa bahwa ini bisnis. Nah, harusnya kan... Ini kan penilaian Dr. Boni. Iya, ini penilaian saya. Artinya pribadi. Kelompok teroris ini kan menjadikan konflik ini bisnis sebetulnya. Karena dengan dia mendeklarasi satu kelompok baru sebagai separatis, dia dapat suplai dana kan dari mereka-mereka yang menghendaki konflik ini terjadi. Ya katakanlah bisa dari pihak asing, bisa dari macam-macam toh. Artinya saya sendiri berdasarkan observasi saya, Bung Adrian, konflik Papua itu bisnis. Yang diuntungkan siapa? Ya orang seperti Benny Wen dan segala macam. Ya bahkan untuk bertemu Benny kan harus ada tarifnya untuk dialog soal ini. Nah, kalau kita memahami peta konflik Papua sebagai bisnis, maka kita harus memperlebar ini pendekatan penyelesaiannya. Dari keamanan, tetap keamanan penting, tetapi mengkombinasikan pendekatan memahami konteks realnya itu bisnis. Lalu saat yang sama ada masyarakat Papua yang sebetulnya sama sekali tidak mengerti apa itu separatisme, apa itu angkat senjata melawan NKRI, itu dia nggak ngerti. Tetapi dia pada posisi yang terintimidasi. Kalau dia tidak mendukung KST itu, SPT, maka dia akan dibunuh. Kalau dia tidak mendukung tentara, maka dia dianggap separatis teroris Papua, STP. Nah, ini kan dia pada posisi yang terintimidasi sebetulnya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka ini? Makanya saya bilang kita perlu ada lokalisasi konflik. Jadi kita giring semua basis-basis pertempuran ini
Kita ciptakan medan pertempuran di satu titik sehingga nanti masyarakat sipil bisa dijauhkan dari sini. Jadi kita giring kelompok separatis. Oke, sekarang kita ke satu agak titik. masuk keluar sedikit. Jadi pendekatan sekarang Panglima TNI kan baru. Ya. Pendekatan lebih humanis, operasi teritorial, artinya pendekatan secara manusiawi. Exactly. Apakah Pak, pendekatan ini bisa menjamin 2024? Sebagai narasi, sebagai gagasan untuk bisa menyelesaikan persoalan Papua, tentu saja itu it's very convincing, artinya meyakinkan, orang semua akan senang. Tetapi orang akan bertanya di ujungnya kan, konkretnya seperti apa? Konkretnya seperti apa? Karena kalau tidak memahami Papua, konflik Papua ini sebagai bisnis, itu akan sulit. Kalau kita tidak bisa melihat bahwa kelompok-kelompok di luar negara, kelompok-kelompok internasional juga punya kepentingan besar untuk memerdekakan Papua. Ya, jadi kelompok-kelompok di sana kan kalau tidak salah lebih dari 36 kelompok. Kira-kira 36 kelompok dan terpencar di semua wilayah. Ya, artinya maksud saya begini, kalau situasinya udah rumit begini, lalu ada terjadi konflik pilkada, nah maka ini situasinya akan makin rumit. Jadi saya pikir KPU, Bawaslu itu memang harus ekstra keras dia bekerja. Bagaimana saran buat KPU? Satu, KPU itu harus betul-betul punya data yang valid, akurat. Kan dia bisa koordinasi itu sama Kemendagri, sama direktorat yang menangani soal data pemilih. Data mentah untuk data pemilih itu. Ya, pastikan dulu jumlah pemilih di setiap lokasi pemilihan, apakah kabupaten, apakah tingkat provinsi. Data pemilih ini harus tidak menjadi problem, harus tidak dipersoalkan lagi kemudian. Jadi harus di-clearkan bahwa jumlah pemilih sekian. Jadi tidak lagi perdebatan. Nah, begitu penerapan Noken pun dia tidak melawan jumlah data. Jadi jangan sampai Noken tiba-tiba mengklaim suara lebih dari data pemilih yang ada di pemerintah. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah bagaimana mendata ketika masyarakat Papua sendiri banyak yang ada di hutan dan dia menolak domestifikasi, dia menolak model tinggal ada di rumah, dibangun rumah seperti di tempat lain. Dia kan membenci itu karena dia bilang cara hidupnya bukan begitu, tapi hidup di hutan. Nah, ini memang tidak mudah. Para ahli yang terkait lah, silakan mendiskusikan bagaimana mewujudkan pendataan pemilih untuk Papua ini secara tepat. Tapi tanpa data pemilih yang akurat, ini tetap akan menjadi celah bagi pemain-pemain lokal untuk mempersoalkan setiap hasil pemilihan itu dipersoalkan. Jadi masalahnya mereka masih punya senjata. Mereka punya senjata. Katakan mereka punya senjata antara 150 sampai 200 pucuk. Betul. Dan itu suatu milisi yang harus dilawan secara militer karena mereka punya kekuatan bersenjata. Ya, itu harus tidak bisa baik-baik. Harus pendekatan militer terhadap kelompok-kelompok ini karena dia sudah dipersenjatai toh. Betul. Dan Kovenant Internasional kan mengatakan itu boleh karena dia masuk kategori kombatan. Nah, itu sama sekali tidak melawan. Nah, sekarang memang tantangan terbesar kita adalah bagaimana menjauhkan masyarakat sipil dari sentrum-sentrum konflik ini. Ya, supaya dia tidak menjadi korban. Betul. Nah, pada saat yang sama ketika pelaksanaan pilkada, pemilih orang-orang ini yang terancam ini kan pemilih. Nah, bagaimana dia bisa mengikuti pilkada ketika dia tahu bahwa dia ada di area konflik, dia akan kesulitan ketika keluar dari rumahnya atau dari pondoknya dari manapun. Jadi Panglima TNI baru sekarang punya PR yang besar. PR besar beliau ya bagaimana meyakinkan kita bahwa di satu sisi ini daerah konflik, di satu sisi kita harus melaksanakan pilkada, bagaimana pilkada juga tidak menjadi sumber konflik baru. Ya misalnya seperti itu. Tapi saat yang sama kita juga harus menekan sentimen internasional yang terus mengamplifikasi seakan-akan Papua ini sudah ladang pembantaian. Kan itu yang opini yang sedang dibangun. Nah, tapi yang penting bagaimana kita menciptakan situasi yang aman, damai di tempat pilkada tersebut yang kemarin menjadi masalah. Dan satu lagi, kenapa orang Papua ini sebetulnya psikologi kolektif masyarakat Papua. Mereka punya satu persepsi yang sama. Saya ngobrol dengan banyak sekali dari berbagai suku Kabupaten Papua datang. Mereka merasa bahwa Papua sudah dikuasai orang asing. Jokowi silakan bangun infrastruktur, tapi semua itu dinikmatin orang asing. Saya perhatikan pertumbuhan kelas menengah di tanah Papua lebih tinggi orang non Papua yang lahir besar di sana ataupun tinggal di sana dibandingkan orang asli Papua. Dan ini menjadi benih konflik di masa depan. Jadi kalau bisa perlu ada intervensi negara di dalam
perlu ada intervensi dari negara di dalam penguasaan ekonomi. Karena ini akan berkaitan dengan pertumbuhan kelas menengah ekonomi. Juga intervensi negara untuk penguasaan institusi-institusi negara di sana. Jumlah orang lokal dan segala macam itu harus diperhatikan betul komposisinya. Oke, termasuk jadi di dunia akademik. Ya, secara konkret gimana saran Dr. Boni untuk pelaksanaan pilkada yang sesuai yang kita inginkan di Papua? Satu, tadi itu kita benahi data pemilihnya, kalau sudah pasti. Yang kedua, perlu ada pendekatan kultural. Jadi dimanapun pelaksanaan pilkada, perlu ada pemetaan berapa suku yang ada di situ, potensi konfliknya bagaimana, dan perlu ada pendekatan sebelum pilkada untuk mendamaikan suku-suku ini. Artinya harus ada konsensus di situ. Siapapun yang menang harus diterima. Kira-kira yang kalah akan mendapat apa? Karena orang Papua punya psikologi yang agak unik, Pak Bung Adrian. Mereka ini kalaupun kalah, kalau nggak dapat apa-apa dia akan ngamuk. Nah, maka kalaupun dia kalah, dia harus dapat apa? Pengalaman dari Maibrat, ini mereka kalah, tetapi mereka tidak mau terima. Akhirnya ketika itu saya usulkan kepada Bupati, dia datang ke saya di Jakarta. Saya bilang, mana posisi strategis yang orang lu kuasain semua? Ada sekian puluh orang saya. Belah dua, 50% orang mereka, 50% orang kamu. Tapi nanti saya tidak bisa kendalikan. Tugas you sebagai Bupati adalah you punya otoritas untuk membangun koordinasi dengan pihak keamanan lokal, entah tentara maupun polisi. You bisa kendalikan mereka ini, pakai tangan negara. Dan berhasil, sukses. Dan itu bisa. Oke, terima kasih Dr. Boni. Proses pemungutan suara pada demokrasi di Papua semula diprediksi oleh banyak pihak menjadi rawan akan terjadi ancaman gangguan keamanan. Tetapi melalui diskusi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan persiapan yang baik KPU, pemerintah daerah, dan pelaku-pelaku partai politik di sana bekerja sama, maka semua masalah di Papua akan teratasi dan kita harapkan pelaksanaan pilkada di Papua semakin baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dian. Terima kasih, Pak Boni. Terima kasih.